Halo Sobat AdSense, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas soal TKA Fisika. Yuk kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Pada botol semprotan parfum, udara ditiupkan cepat ke atas lubang tabung sempit yang tersambung ke cairan parfum. Mana sajakah penjelasan yang benar mengenai cara kerja alat tersebut? Pilihlah jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari satu. Oke. Jadi di sini kita harus tahu prinsip kerja ya. Jadi prinsip kerja di sini adalah botol semprotan parfum di sini. Jadi prinsip kerjanya adalah ketika ya udara ditiupkan, jadi ketika disemprot gitu, ketika udara ditiupkan cepat di sini ke atas lubang sempit, maka tekanan di sekitar itu, artinya di atas lubang tabung sempit itu, oke, menurun ya, menurun. Oke. Yang dimaksud tekanan udara ya, tekanan udara di sekitar itu. Saya tulis dulu di sini, saya geser ya. Oke. Tekanan udara di sekitar itu menurun, sedangkan tekanan udara di permukaan ya cairan parfum, jadi di dalam botol sini itu kan ada permukaan cairan parfum ya. Tekanan udara di permukaan cairan parfum sama dengan tekanan atmosfer, karena di sini terbuka kan. Itu kan tabungnya terbuka ini. Tabung terbuka. Jadi sama dengan tekanan atmosfer. Berarti kan lebih tinggi dibandingkan tekanan udara di atas lubang sempit itu. Yang tadi menurun disebabkan udara ditiupkan cepat. Nah ini mengakibatkan cairan parfum terdorong ke atas. Nah, ini adalah prinsip dari hukum Bernoulli. Gitu ya. Jadi, kalau kita cek pernyataan yang pertama, udara yang mengalir cepat di atas permukaan parfum menyebabkan tekanan di tempat itu bertambah besar. Itu salah. Harusnya bertambah kecil atau menurun. Oke. Sekarang pernyataan yang kedua. Tekanan di permukaan cairan parfum menjadi lebih tinggi daripada tekanan di atasnya. Ya, tadi sudah dijelaskan. Jadi tekanan udara di permukaan cairan parfum itu sama dengan tekanan atmosfer. Tentunya lebih tinggi dibandingkan tekanan udara di atas lubang sempit tadi disebabkan oleh udara yang ditiupkan dengan cepat. Jadi pernyataan kedua benar. Sekarang pernyataan yang ketiga.
cairan parfum terdorong naik ke atas itu karena faktor tekanan udara luar. Tekanan udara luar itu adalah sama dengan tekanan atmosfer ya. Tekanan ini sama dengan tekanan atmosfer karena tabungnya terbuka. Jadi pernyataan ketiga benar. Pernyataan keempat, volume cairan yang berada di dalam botol parfum mempengaruhi aliran parfum. Volume cairan yang berada di dalam parfum itu tidak mempengaruhi aliran parfum, tidak. Kenapa? Karena yang mempengaruhi aliran parfum perbedaan tekanan. Ya. Jadi di sini perbedaan tekanan itulah yang menyebabkan aliran ya parfum. Jadi bukan volumenya. Memang kalau volumenya sedikit, misalnya parfum kita tuh hampir habis ya, itu memang tidak efektif. Artinya kok kalau volume parfumnya sedikit tidak keluar. Tapi bukan itu penyebabnya tidak ngalirin parfum, karena memang perbedaan tekanannya tetap ada, tapi memang kurang efektif. Jadi bukan disebabkan volumenya, berarti ini pernyataannya salah. Oke, saya beri silang di depan saja ya, yang salah boleh. Nah gitu. Sekarang pernyataan yang kelima. Alat ini memanfaatkan hukum Pascal dalam proses penyemprotannya. Tadi sudah dijelaskan bahwa di sini adalah konsep dari hukum Bernoulli, bukan hukum Pascal. Jadi pernyataan 5 salah. Jadi yang benar adalah pernyataan 2 dan 3. Kita bahas soal yang kedua. Seorang pemanah sedang mengikuti lomba menombak ikan di kolam dangkal. Ilusi yang dialami seperti tampak pada gambar berikut. Sinar cahaya dari ikan menuju mata pemanah membentuk sudut 60 derajat terhadap garis normal, yaitu garis tegak lurus permukaan air. Berdasarkan pengalamannya, pemanah tersebut tidak membidik langsung ke arah ikan yang terlihat, melainkan membidik ke posisi yang lebih rendah supaya anak panahnya tepat mengenai ikan. Di sini diketahui indeks bias air 4/3, indeks bias udara sama dengan 1. Berdasarkan pemahamanmu tentang pembiasan cahaya, evaluasilah pernyataan yang dilakukan oleh pemanah berikut ini. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Jadi kita cek satu persatu pernyataannya. Pernyataan yang pertama, strategi pemanah membidik lebih rendah dari posisi ikan yang terlihat merupakan strategi yang tepat berdasarkan prinsip pembiasan cahaya. Oke, saya jelaskan dulu tentang prinsipnya. Jadi, di sini prinsip pembiasan cahaya. Yang pertama, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal ya bila merambat dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang
Nah, di sini karena konteksnya adalah penembak itu melihat ikan, berarti cahaya yang datang itu dari ikan. Sebenarnya di sini udah dijelaskan. Jadi ini ada ikannya di sini. Oke. Cahayanya dari ikan itu kan ingin dilihat oleh ya penembaknya sini. Nah, cahaya datang gini. Kemudian melewati batas medium dan di sini ada gambar garis normal. Garis normal itu adalah garis imajiner ya sebenarnya. Dan selalu tegak lurus dengan batas mediumnya. Nah, ini akan dibiaskan menjauhi gitu. Menjauhi garis normal di sini. Gitu ya. Jadi membentuk sudut 60 derajat soal di sini terhadap garis normalnya menuju mata. Berarti di sini 60 derajat lah gitu. Oke. Nah, tapi yang terlihat oleh si penembak itu di sini ikannya. Padahal kenyataan sebenarnya ikannya berada di bawahnya yang terlihat oleh si penembaknya tadi ini, gitu. Sehingga harusnya arah tembakannya di bawah dari ikan yang terlihat. Jadi strategi pemanah membidik lebih rendah dari posisi ikan terlihat itu sudah tepat, ya. Jadi merupakan strategi yang tepat. Jadi pernyataan yang pertama benar. Sekarang pernyataan yang kedua. Penambahan kecepatan saat melempar tombak dapat meminimalisir ya kesalahan bidikan yang terjadi akibat pembiasan cahaya. Jadi karena di sini ikannya itu sebenarnya berada di bawah dari yang terlihat, itu berarti harus cepat supaya pembiasannya ini kan posisinya di situ ya. Jadi kan ikan ini pasti bergerak dong ya. Jadi kecepatannya ini juga penambahan kecepatan saat melempar tombak juga itu meminimalisir kesalahan ya tentunya. Jadi ini benar. Yang ketiga, semakin besar sudut pengamatan pemanah terhadap garis normal, gitu. Oke. Semakin besar pula perbedaan antara posisi ikan yang terlihat dengan posisi ikan yang sebenarnya. Nah, di sini kalau saya gambarkan atau kita rumuskan dari hasil percobaan ini, ya, kalau ini batas 2 medium gitu. 2 medium. Ini udara. Ini air. Ini adalah garis normal yang selalu tegak lurus. Ya. Jadi kalau ada cahaya dari sini lurus gitu, itu kan akan dibiaskan menjauhi garis normal, gitu ya. Nah, kalau ini saya sebut sebagai sudut yang kedua, ini sudut yang pertama. Jadi sudut itu yang dibentuk dengan sinar datang dengan garis normal atau sinar biasnya dengan garis normal. Berarti di sini N2-nya, ya, karena udara itu N-nya itu 1. Ini N1-nya karena air 4/3. Gitu. Nah, ini dirumuskan sebagai N1 dikalikan sin theta 1 sama dengan N2 kali sin theta 2. Gitu ya. Berarti bisa kita rumuskan untuk sin theta 1 sama dengan N2 kali sin theta 2
per N1. Nah, terlihat di sini kalau N2 dan N1 itu kondisinya konstan. Jadi nanti sin 2-nya sebanding dengan sin 1 gitu ya. Sebanding, bukan berarti sama ya. Sebanding. Jadi semakin besar theta 2, maka juga theta 1 juga semakin besar. Jadi di sini semakin besar sudut pengamatan pemana terhadap garis normal, semakin besar pula perbedaan antara posisi ikan dengan posisi ikan yang sebenarnya. Jadi ini juga benar. Jadi ketiga pernyataannya benar. Demikian pembahasan soal TKA Fisika. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar.